inilah 3,5 tahun ini yang kita usahakan sangat alot ini, bukan jangan dipikir mudah, sangat alot sekali 3,5 tahun dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini. Tapi memang kita kerja ini diam. Karena proses divestasi PT Freeport adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke Pangkuan Ibu Pertiwi. Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, utamanya rakyat Papua. Divestasi Freeport telah tuntas sejak 2018. Salah satu poin dari divestasi itu adalah pendirian industri pengolahan dan pemurnian di Gresik, yang rencana awalnya akan berkapasitas mencapai 2 juta ton dengan investasi 3 miliar US dollar. Dalam perkembangannya, sempat terjadi tarik-menarik dalam rencana pembangunan smelter tersebut. Bahkan, sempat muncul isu perubahan lokasi smelter Freeport ke Halmahera dan adanya pandemi jadi alasan proyek itu tersendat. Namun pemerintah tetap meminta rencana pembangunan smelter Freeport dilaksanakan sesuai dengan komitmen. Akhirnya muncul kesepakatan baru, proyek smelter tetap dibangun di Gresik. Kapasitas konsentrat tembaga yang diolah semula sebanyak 2 juta ton pun dipangkas menjadi 1,7 juta ton. Sedangkan 300.000 ton lainnya ditutupi melalui pengembangan smelter tembaga existing di PT Smelting. Adanya kepastian rencana pembangunan smelter itu tentu sangat menggembirakan. Dan sesuai dengan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan Indonesia ditargetkan bisa memiliki 23 smelter pada 2021. Hingga 2024, smelter yang beroperasi bisa mencapai 53 smelter. Dari total 53 smelter yang beroperasi hingga 2024, smelter itu terdiri dari 4 smelter tembaga, 30 smelter nikel, 11 smelter bauksit, 4 smelter besi, 2 smelter mangan, dan 2 smelter timbal dan seng. Dan yang lebih mengembirakan, investasi yang masuk ke negara ini mencapai 21,59 miliar US dollar dari rencana total 53 smelter yang dibangun hingga 2024. Bila dirinci, investasi untuk smelter tembaga sebesar 4,69 miliar US dollar, smelter nikel sebesar 8 miliar US dollar, smelter bauksit sebesar 8,64 miliar US dollar, smelter besi sebesar 193,9 juta US dollar, smelter mangan sebesar 23,9 juta US dollar, dan smelter timbal dan seng sebesar 28,8 juta US dollar. Kementerian SDM menyebutkan tahun ini terdapat 4 smelter yang akan selesai dibangun dan siap beroperasi, terdiri dari 3 smelter nikel dan 1 smelter timbal. Berkaitan dengan rencana pembangunan smelter Freeport itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin, menyebut baik penandatanganan kontrak antara dua belah pihak, yakni PT Freeport Indonesia dan PT Chiyoda International Indonesia. Menurutnya, penandatanganan ini menjadi energi positif di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia. Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kementerian SDM mendorong akselerasi dari proyek ini dan akan terus bekerja sama dengan PT FI untuk membantu memastikan pengerjaan proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu. Kontrak tersebut mencakup pengerjaan proyek pembangunan smelter berkapasitas 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun, serta fasilitas precious metal refinery di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate, Gresik, Jawa Timur. Pembangunan smelter tersebut sesuai kesepakatan divestasi pada 2018. Meskipun di tengah berbagai tantangan pandemi, pengerjaan terus dilakukan dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan seluruh tenaga kerja serta masyarakat di sekitar area kerja. Harus diakui penandatanganan kontrak kerjasama EPC ini sempat tertunda selama beberapa bulan akibat pandemi. Namun di sisi lain pengerjaan EPC di JIIPE terus berjalan, termasuk pengadaan barang long lead item, striping, dan penyiapan area laydown untuk peralatan dan material konstruksi. Freeport akan berupaya merampungkan proyek ini pada 2023.
Target ini disesuaikan dengan komitmen Freeport pada saat kesepakatan divestasi 51% dengan pemerintah. Seperti diketahui, dalam perjanjian divestasi saham yang dilakukan pada 2018, salah satu komitmen Freeport yaitu membangun smelter baru dan ditargetkan bisa beroperasi pada 2023. Harus diakui, Indonesia harus mulai masuk ke industri hilir. Pasalnya, negara ini sangat kaya dengan sumber daya mineral yang luar biasa. Sudah cukup lama ini, negara ini hanya melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi hasil tambangnya, hanya berupa tanah dan air saja dan langsung diekspor. Dengan adanya industri pengolahan dan pemurnian, negara ini sudah masuk ke tahap selanjutnya, masuk ke industri bernilai tambah, dan tentunya lapangan kerja pun tersedia bagi bangsa ini.